Selamat malam Bapak Ibu sekalian, senang sekali malam hari ini kita bisa bertemu kembali di acara live streaming Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia bekerja sama dengan Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita kedatangan satu narasumber yang luar biasa, praktisi pendidikan dan juga sekarang menjabat sebagai seorang dosen. Siapa dia? Tentu Bapak Ibu sudah lihat di flyer yang beredar ya. Namun sebelumnya Bapak Ibu silahkan nih yang belum subscribe atau mengikuti sosial media dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia silahkan bisa mampir dan klik tombol notification ya supaya mendapat informasi-informasi terbaru dari MPK. Kita akan belajar bersama malam hari ini mengenai topik mengajar dengan hati, membangun hubungan dengan siswa. Narasumber kita adalah Ibu Monica Belandina Abola MPD. Beliau adalah dosen di Universitas Nusa Cendana Kupang, khususnya PGSD. Beliau juga sebelumnya adalah guru di Sekolah Dian Harapan Kupang. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai dan mendengarkan sharing dari Ibu Monik, kita akan bersatu dalam doa dan saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami diberikan satu kesempatan Tuhan untuk datang kepadamu dan belajar dari hamba-Mu Tuhan, Ibu Monica Belandina Abola. Tuhan berkati agar apa yang di-sharingkan hari ini boleh menjadi berkat Tuhan, boleh menjadi inspirasi, boleh mengingatkan kami kembali terkait panggilan sebagai seorang guru. Tuhan berkati semua peralatan yang digunakan, jaringan, laptop dan juga handphone Tuhan agar semuanya boleh berfungsi dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Ibu Monik. Baik, Ibu Ruth, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya senang sekali mendapat kesempatan untuk men-sharingkan bagaimana seorang guru membangun hubungan dengan siswa. Sebelum saya men-sharingkan lebih lanjut tentang bagaimana kita membangun hubungan, saya mau kita sama-sama Bapak Ibu mengingat kembali peran kita sebagai seorang guru. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah berkebun? Pernah menanam tanaman mungkin di halaman ya. Bapak Ibu kita ini adalah diibaratkan sebagai tukang kebun. Ya, jadi guru itu diibaratkan sebagai tukang kebun yang merawat para siswa. Kalau tukang kebun itu merawat benih dari yang masih kecil bertumbuh hingga akhirnya menghasilkan bunga atau buah yang diharapkan, maka kita sebagai guru, kita juga memiliki peran ketika kita berinteraksi dengan siswa, kita merawat, kita membimbing, kita mengarahkan siswa untuk bersikap seperti yang Tuhan Yesus harapkan atau ya seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, Bapak Ibu, siswa kita di kelas yang kita temui di sekolah, yang kita temui di kelas kita, mereka adalah gambar Allah yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi ketika kita melihat murid kita melihat mereka sebagai pribadi yang begitu mulia, yang begitu agung karena diciptakan sendiri oleh Allah serupa dan segambar dengan Dia. Tetapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa murid-murid kita ini juga adalah murid-murid yang berdosa, karena dosa sudah masuk ke dalam dunia melalui ketidaktaatan manusia. Dan yang berdosa ini, Bapak Ibu, bukan cuma murid kita, tapi kita juga sebagai guru, sama-sama manusia berdosa. Karena itu ketika dua manusia berdosa ini ingin berelasi, maka dibutuhkan kasih dari Tuhan Yesus. Kasih dari Tuhan yang hadir agar memampukan kita bisa mengasihi sesama. Begitupun hubungan antara guru dan siswa. Hanya kasih Tuhan yang memampukan kita bisa membangun hubungan yang baik dengan siswa kita. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru Kristen, kita ini menjadi alat yang Tuhan pakai untuk membantu siswa menemukan pemulihan dan pembaharuan. Jadi tanggung jawab kita sebagai guru, Bapak Ibu, itu sangat besar dan sangat mulia. Kita ini, dalam buku yang saya pernah baca, guru itu adalah rekan sekerja Allah.
Bagaimana Allah mengasihi manusia, bagaimana Allah mengasihi murid-muridnya, Allah mengajak kita sebagai guru, ketika kita ada di sekolah bersama siswa, kita juga menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mengajar dengan hati itu artinya kita bukan hanya mengajar untuk memberikan ilmu pengetahuan bagi para siswa, tapi kita juga ingin mereka bertumbuh dalam karakter. Nah, karakter ini bukan cuma karakter yang dianggap dunia baik, tapi karena kita ada di sekolah Kristen dan kita mengimani iman kita sebagai orang Kristen, maka karakter yang kita harapkan dari murid itu meneladani kehidupan yang Tuhan Yesus berikan. Kita ingin murid-murid kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, mengikuti apa yang Kristus mau, meneladani sikap yang Tuhan Yesus harapkan untuk kita lakukan. Makanya mengajar dengan hati di sekolah Kristen, bagi kita guru-guru Kristen, ini bukan lagi sebuah ajakan, tapi ini sebuah hal yang harus kita lakukan sama-sama. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk membangun hubungan, saya ingin menarik mundur sedikit mengenai dasar. Apa yang menjadi dasar dalam pelayanan kita? Apa yang menjadi dasar dalam kita berelasi dengan murid-murid? Dan yang menjadi dasar ini adalah perintah dari Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Markus 12 ayat 31 mengatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ini adalah hukum yang kedua, dan hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Jadi kasih Bapak Ibu itu menjadi landasan, menjadi dasar ketika kita ingin membangun relasi dengan murid. Ketika kita mengajar murid-murid kita, ada kasih. Dan kasih ini diberikan oleh Tuhan. Tuhan mengasihi kita sebagai guru, kasih itu sudah kita rasakan dalam diri kita, kemudian kasih yang sudah kita rasakan dari Tuhan ini kita berikan kepada murid-murid kita. Inilah yang menjadi dasar dalam pelayanan kita. Dan kita sebagai guru juga ingin menunjukkan kepada siswa kita, kepada murid-murid, bahwa Tuhan itu adalah kasih. Jadi lewat diri kita, murid kita mengenal bahwa Allah itu adalah Allah yang mengasihi. Karena itu kita Bapak Ibu punya tanggung jawab untuk membantu murid kita merasakan hubungan yang harmonis ini sebagai bagian yang penting dalam pembelajaran. Bagaimana dalam pembelajaran kita nanti akan menciptakan suasana yang menyenangkan, yang hangat, yang di dalamnya siswa bisa merasakan, oh guru saya ini mengasihi saya, sama seperti Tuhan yang saya sembah, Allah yang saya percaya, Yesus Kristus itu mengasihi saya juga. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bicara membangun hubungan dengan siswa, maka ada 3 poin penting yang saya highlight dulu sebagai landasan. Yang pertama adalah kita mendengarkan dengan empati. Bapak Ibu, saya waktu kuliah, di tahun pertama saya kuliah di UPH dulu, dosen saya itu bertanya, kamu ingin jadi guru yang seperti apa? Dan saya adalah, kalau tidak salah ingat ya, satu-satunya mahasiswa yang menjawab bahwa saya ingin menjadi a good listener, menjadi pendengar yang baik buat para siswa. Saya ingin menjadi pendengar yang baik buat siswa-siswa saya. Karena mendengarkan dengan empati itu sangat berbeda dengan cuma sekedar mendengarkan Bapak Ibu. Ketika kita mendengarkan siswa kita bercerita, menceritakan perasaannya, menceritakan masalahnya, maka kita sedang menunjukkan kasih Kristus yang selalu hadir bagi setiap orang. Dan poin yang kedua adalah menghargai perbedaan. Setelah kita mendengarkan dengan empati, maka kita juga harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Bapak Ibu, kita sebagai individu itu diciptakan berbeda-beda, beda karakter, beda cara berpikir, dan perbedaan ini akan sangat terlihat dalam interaksi dengan siswa. Tapi kita sebagai guru itu dituntut untuk bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang ada.
seperti Tuhan Yesus yang menerima semua orang tanpa pandang bulu. Bapak Ibu bayangkan ya, Tuhan Yesus pada zaman itu berinteraksi juga dengan perempuan sundal, dengan eh, sorry Bapak Ibu ya, dengan pelacur. Orang-orang yang ditolak oleh masyarakat, tapi Tuhan Yesus hadir bagi mereka. Nah, kita sebagai guru, kita ini juga diajak bersama oleh Tuhan untuk mengasihi murid-murid kita tanpa memandang setiap perbedaan yang ada pada mereka. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ketika kita membangun hubungan dengan siswa, kita harus melakukannya dengan konsisten dan kita juga harus menunjukkan bahwa diri kita ini adalah teladan yang hidup, adalah contoh, adalah role model yang baik bagi para murid. Ini tentu hal yang berat Bapak Ibu ya, karena kita berelasi dengan murid yang satu kelas itu paling sedikit 15 sampai 20 orang, paling banyak 32, 35, bahkan bisa sampai 40 siswa dalam satu kelas. Tapi kita perlu belajar sama-sama Bapak Ibu, bahwa membangun hubungan dengan siswa ini membutuhkan sikap-sikap ini. Kita harus mendengarkan dengan empati, kita harus menghargai perbedaan, dan kita juga harus menjadi teladan yang hidup bagi para siswa. Bapak Ibu, saya mau ajak kita sama-sama baca dalam Amsal 25 ayatnya yang ke-11. Amsal 25 ayat yang ke-11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti apel emas di pinggan perak. Bapak Ibu, ketika kita berelasi, ketika kita bilang kita ingin membangun hubungan, membangun relasi dengan siswa, maka pasti ada komunikasi di dalamnya. Ya, jadi ketika orang berelasi itu ada komunikasi. Dan dalam komunikasi itu ada bahasa, ada perkataan yang disampaikan. Komunikasi kita itu kan bisa lisan dan bisa tulisan, tapi sama-sama menggunakan kata-kata. Nah, firman Tuhan malam ini mau mengingatkan kita bahwa perkataan yang kita ucapkan itu harus kita pikirkan dengan baik. Apalagi kita posisinya sebagai guru di dalam kelas yang ingin membangun relasi atau hubungan dengan siswa. Kita harus sangat berhati-hati Bapak Ibu dengan kata-kata kita. Karena kata-kata kita ini punya kuasa yang sangat besar. Bapak Ibu, saya di sini punya beberapa poin bagaimana kita sebagai guru bisa mendorong siswa untuk mengeluarkan atau menunjukkan sisi terbaik dalam dirinya. Dan ini muncul ketika kita berelasi, yaitu ada beberapa cara Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah ketika kita sebagai guru membantu siswa merasa istimewa. Nah, merasa istimewa ini bukan karena dia pinter atau karena dia cantik, kulitnya putih dan lain-lain, bukan Bapak Ibu ya. Tapi membantu siswa merasa istimewa karena demikianlah Allah menciptakan dia sebagai pribadi yang istimewa. Yang kedua adalah kita sebagai guru mendorong siswa untuk fokus pada hal-hal yang bisa mereka lakukan dengan baik. Jadi ketika kita berrelasi dengan siswa, kita juga harus memperhatikan kelebihan murid saya ini apa. Apa hal-hal yang menjadi kekuatannya. Dan itu kita apresiasi, kita berikan pujian, kita berikan kesempatan. Nah, ketika kita melakukan ini bisa menjadi jembatan untuk kita membangun hubungan yang baik dengan mereka. Yang ketiga adalah kita menunjukkan bahwa kita ini benar-benar menyayangi dan menghargai mereka. Ya, mirip seperti poin yang sebelumnya sudah saya sampaikan, bahwa kita harus mengasihi, kasih itu adalah landasan. Dan ketika kita sudah punya kasih itu dan kita menunjukkannya, maka saya percaya Bapak Ibu itu akan sampai kepada hati murid-murid. Seorang dosen saya pernah berkata seperti ini Bapak Ibu ya, apa yang lahir dari hati, yang dilakukan dengan hati, pasti akan menyentuh hati yang lain. Kalau kita benar-benar mengasihi murid-murid kita, kalau kita benar-benar menghargai mereka, tanpa Bapak Ibu harus melakukan banyak usaha, mereka bisa merasakan itu. Poin yang berikut adalah ketika kita berelasi, Bapak Ibu, kita juga harus memiliki ekspektasi yang tinggi
Tapi ekspektasi ini juga bisa dicapai oleh siswa. Misalnya, kita ketika anak-anak masuk ke kelas di pertama mereka sekolah, kita punya peraturan kelas. Peraturan ini adalah boundaries ya, batasan. Kita ingin murid kita bersikap seperti yang kita ekspektasikan ini. Nah, kita harus sesuaikan lagi apakah ini memang bisa dicapai oleh siswa kita pada rentang usia tertentu misalnya. Dan ini perlu dikomunikasikan. Yang berikutnya adalah sebagai guru ketika kita berelasi dengan siswa, kita perlu mencintai mereka apa adanya, bukan mencintai mereka supaya mereka menjadi seperti yang kita ini inginkan. Tidak begitu Bapak Ibu ya. Kembali lagi ke dasar yang tadi sudah saya sampaikan. Siswa itu adalah gambar dan rupa Allah. Maka kita mengasihi mereka sama seperti Allah mengasihi mereka. Nah, Bapak Ibu, saya juga di sini punya beberapa, apa ya, sebutnya saran, tapi bukan saran juga ya, tapi beberapa hal praktis yang bisa kita lakukan sama-sama, bagaimana kita membangun hubungan dengan siswa. Yang pertama, Bapak Ibu, kita bisa memberikan pesan penghormatan tanpa syarat dengan berinteraksi dengan murid kita layaknya orang dewasa. Bapak Ibu kita ini kan guru dari berbagai latar belakang ya. Ada Bapak Ibu yang mengajar di pendidikan dasar ya, baik itu PAUD, taman kanak-kanak, SD kelas kecil, SD kelas besar, SMP, SMA, bahkan juga mungkin di pendidikan tinggi. Nah, ketika kita berelasi dengan siswa di usia berapapun, kita harus ingat bahwa mereka ini adalah anak-anak, adalah manusia ciptaan Allah yang istimewa yang harus kita hormati. Yang kedua, ketika kita berelasi, kita juga bisa membangun hubungan dengan bahasa nonverbal. Kalau bahasa verbal ya seperti ini ya Bapak Ibu ya, ada kata-kata yang kita ucapkan. Nah, nonverbal ini ditunjukkan lewat sikap kita. Bagaimana kontak mata kita ketika kita bicara dengan siswa, apakah kita menatap mereka atau tidak? Apakah kita mungkin memberikan tepukan bahu, "Semangat Nak, kamu pasti bisa." Apakah kita hadir memberikan pelukan yang hangat? Apakah kita juga mungkin nonverbal ini bisa lewat hadiah, reward yang kita kasih, itu juga bisa Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah kita fokus pada pengembangan kepercayaan. Nah, Bapak Ibu, membangun hubungan tentu perlu kepercayaan di dalamnya. Tapi kepercayaan ini, Bapak Ibu, tidak bisa dibangun seperti dalam waktu yang singkat ya, tentu tidak. Kepercayaan itu dibangun pelan-pelan seiring dengan berjalannya waktu, semakin lamanya kita berinteraksi. Karena itu ketika kita bicara tentang membangun kepercayaan, Bapak Ibu harus mulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya, Bapak Ibu sudah janji akan berikan free time untuk anak-anak kalau mereka berhasil melakukan sesuatu. Nah, Bapak Ibu harus tepati itu. Apa yang kita ucapkan harus kita tepati. Maka itu menunjukkan pada murid-murid bahwa kita ini konsisten dan lama-lama mereka bisa percaya sama kita. Yang berikutnya adalah kita menekankan atau menghargai keunikan individu daripada hierarki yang ada di kelas. Jadi kita juga sebagai guru jangan merasa bahwa, oh kamu itu siswa, kamu harus hargai saya dulu. Kalau kamu sudah hargai saya baru akan mengasihi kamu. Nah ini hal yang salah Bapak Ibu ya. Justru kita sebagai guru, kita ini sudah punya kasih, kita mengasihi murid kita tanpa syarat, eh, tanpa ada perbedaan apa-apa. Jadi jangan sampai kita eh, ingin merasa dihargai, tapi kita menuntut siswa terlebih dahulu. Itu tidak boleh. Kemudian yang kelima adalah kita memberikan kredibilitas pada perasaan anak-anak. Bapak Ibu, anak-anak kita itu walaupun mereka usianya masih kecil mungkin ketika ada di taman kanak-kanak maupun sekolah dasar, apa yang mereka rasakan itu perlu mendapat perhatian penuh dari kita. Siswa kita misalnya pagi-pagi datang mukanya murung, dia tidak semangat seperti sebelumnya, atau misalnya dia
tiba-tiba menangis, tiba-tiba marah, kita harus tanya, "Apa yang kamu rasakan, Nak? Kamu, rasanya bagaimana hari ini?" Itu sangat penting Bapak Ibu ya. Perasaan anak-anak kita itu bukan sesuatu yang tidak nyata, itu hal yang nyata yang mereka rasakan, dan ketika kita berelasi, penting untuk kita sebagai guru tuh memahami perasaan anak-anak kita. Yang berikutnya adalah, ingatlah bahwa perilaku buruk adalah topeng untuk rasa sakit atau ketidakamanan. Bapak Ibu pasti pernah dalam kelas juga kita menemui siswa yang bersikap dalam tanda petik, eee, saya tidak mau bilang itu nakal Bapak Ibu ya, tapi sikap yang tidak seharusnya dia lakukan. Nah, kita perlu mencari tahu, apakah perilaku-perilaku yang buruk ini, apa yang menyebabkan siswa ini berperilaku seperti itu. Makanya Bapak Ibu kita ya di sekolah Kristen, itu kita percaya bahwa pendisiplinan atau hukuman yang kita berikan bagi siswa, itu bukan karena kita membenci siswa itu, bukan. Kita mau mengubah perilakunya, kita tidak membenci dia sebagai pribadi. Jadi ketika ada perilaku yang buruk, maka kita harus mencari tahu kenapa perilaku ini muncul. Kita sembuhkan dari akarnya. Yang berikutnya adalah kita sebagai guru berusaha untuk memahami pola pikir dan pandangan dunia dari seorang siswa. Tentu ini harus ada dalam sebuah hubungan guru dan siswa, dan ini bisa terjadi kalau kita ada komunikasi yang intens dengan siswa kita. Bapak Ibu, saya ini kan guru kelas 1 selama 4 tahun ketika mengajar di Sekolah Dian Harapan Kupang. Dan ketika saya berelasi dengan anak-anak kelas 1 yang imut-imut ini, saya itu selalu punya jam makan siang bersama. Kami di kelas akan makan siang sama-sama, tapi saya juga bikin jadwal supaya setiap siswa itu bergantian makan duduk di sebelah saya, jadi akan ngobrol, berbincang-bincang lebih lama sama saya. Lumayan Bapak Ibu, itu jam makan siang sekitar 20 sampai 30 menit. Jadi saya akhirnya sepanjang makan itu mendengar mereka cerita, mereka suka main apa, mereka suka nonton film apa, mereka ikut les apa, saya tahu Bapak Ibu. Dan ketika hal itu terjadi, ketika saya berusaha memahami pola pikir anak saya, apa yang mereka suka, ketika kita berelasi, ketika saya memberikan contoh-contoh di kelas, saya bisa menghubungkannya dengan pengalaman mereka, dan itu membuat hubungan kita di kelas itu sangat menyenangkan. Dan yang berikutnya adalah, jadikanlah tugas belajar anak-anak itu dapat dikelola sehingga mereka itu dapat menjangkau ekspektasi yang kita harapkan. Jadi dalam hal akademik Bapak Ibu ya, ketika kita punya kompetensi tertentu yang ingin siswa capai, maka baiklah itu kita komunikasikan dengan baik dan kita usahakan supaya itu tidak hanya menjadi ekspektasi kita saja, tapi kita bisa sama-sama dengan siswa untuk mengkomunikasikan dan mengusahakannya sama-sama. Bapak Ibu, mungkin ini beberapa hal yang bisa saya sharingkan. Saya kembalikan kepada Ibu Ruth. Wah, luar biasa Bu Monik. Terima kasih untuk sharing di malam hari ini. Sebagai guru pasti Bapak Ibu di luar sana diberkati dan juga diingatkan kembali nih terkait panggilan sebagai guru. Dalam hal ini Ibu juga tadi ingatkan banyak hal dengan yang berhubungan dengan fondasi-fondasi bagaimana membangun hubungan yang tidak hanya di luar tampak akrab ya, tapi memang kita harus mengingat kembali apa motivasi, apa tujuan dari membangun hubungan dengan siswa itu di kelas kita. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih Bu Monik. Saya langsung bacakan Bu ya. Yang pertama, apa tantangan terbesar guru Kristen ya, dan dalam hal ini mungkin Ibu, dalam menerapkan tadi prinsip-prinsip yang sudah Ibu sharingkan kepada kami semua, mengajar dengan hati, membangun hubungan dengan siswa. Sejauh yang Ibu alami, apa saja tantangan di lapangan? Silakan Bu. Baik, terima kasih Ibu Rutsri ya. Pertanyaan yang sangat baik ya Bapak Ibu. Saya punya 3 poin saja Bapak Ibu ya, 3 poin tantangan.
Yang pertama, tantangan itu datang dari perbedaan karakter setiap individu atau setiap siswa yang ada di kelas. Seperti yang tadi saya katakan, manusia itu sangat kompleks, baik itu secara karakter, kemudian kalau kita tarik lebih jauh lagi nanti ada latar belakang keluarga, sosial, dan lain-lain. Jadi yang menjadi tantangan adalah perbedaan karakter di antara setiap siswa. Ada siswa yang mungkin kita sudah menyapa dia, dia merasa dihargai. Ada siswa yang mungkin harus kita berikan pelukan, baru dia merasa disayangi. Nah, hal-hal seperti ini tentu akan berjalan seiring akan terjadi seiring berjalannya waktu, begitu Bapak Ibu ya. Tapi ketika kita di awal-awal sedang mempelajari, sedang mengenali setiap siswa, tentu perbedaan karakter ini menjadi hal yang sangat menantang. Dan yang kedua, yang menjadi tantangan adalah perbedaan latar belakang. Nah, latar belakang ini bisa latar belakang kondisi sosial ekonomi, latar belakang background keluarga, maupun budaya. Misalnya ada anak murid yang dari Jawa terus orang tuanya pindah tugas ke Kupang misalnya. Kemudian dia harus berinteraksi dengan budaya yang baru. Nah, tentu perbedaan-perbedaan seperti ini juga menjadi tantangan. Karena siswa kita di kelas itu kan sangat heterogen. Dan yang ketiga yang menjadi tantangan adalah stereotype atau label yang diberikan oleh guru sebelumnya, oleh teman-temannya, oleh lingkungannya. Nah, itu juga menjadi tantangan, Bapak Ibu. Kita sebagai guru perlu jujur ya, ketika kita sedang masuk tahun ajaran yang baru, biasanya kan sudah ada begitu ya, bisikan-bisikan dari guru-guru sebelumnya. Oh, anak murid si A ini dia di kelas sebelumnya seperti ini, Ibu. Ibu harus hati-hati, Ibu harus sabar. Jadi ketika kita masuk ke kelas, kita itu sudah punya label stereotip tertentu terhadap siswa itu seperti yang dikatakan oleh orang lain ini. Nah, itu juga menjadi tantangan. Bagaimana kita harus mengelola diri dengan baik agar kita tidak terpengaruh dengan bisikan-bisikan tetangga ini. Kurang lebih seperti itu, Ibu Ruth. Ada 3 poin. Wah, menarik sekali, Bu, ya. Jadi, ada 3 hal yang bagi Ibu ini menjadi tantangan ya terbesar dan mungkin ada banyak sekali tantangan yang lain di lapangan. Nah, menarik dengan yang poin ketiga terkait stereotype dari orang-orang nih, mungkin keluarga dan bahkan tadi dari guru sendiri, seperti itu. Kira-kira bagaimana nih sikap seorang guru Kristen ketika menghadapi siswa yang akhirnya karena stereotip itu dia menilai dirinya itu kurang dihargai seperti itu, citra dirinya ia pandang kurang baik dibandingkan orang-orang lain. Nah, kira-kira seperti apa sikap seorang guru? Baik, Ibu Ruth ya. Ini juga pertanyaan yang sangat baik menurut saya. Saya balik lagi kepada fondasi, Bapak Ibu. Fondasi kita yang pertama tadi adalah kasih, ya. Jadi yang pertama kita mengasihi murid-murid kita, dan kasih itu kita wujudkan dalam tindakan. Yang pertama adalah tindakan untuk mendengarkan dengan empati, menjadi pendengar yang baik. Kita memberikan ruang bagi siswa untuk mengungkapkan perasaannya tanpa kita hakimi. Jadi kita duduk dulu sebagai pendengar. Kita duduk, maaf Bapak Ibu ya, mungkin dengan dalam tanda petik eh, pikiran yang kosong dulu, jangan berekspektasi apa-apa. Kita cukup duduk dan dengarkan dulu apa yang anak ini rasakan, apa yang membuat dia tidak percaya diri, dan lain-lain. Setelah kita mendengarkan, jadi pertama kita dengarkan, kemudian dari apa yang kita dengarkan ini kita akan punya pemahaman, oh ternyata dia seperti ini karena ini, karena alasan A, B, C misalnya. Nah, maka kita maju ke langkah yang kedua, yaitu kita memberikan pengakuan atau penghargaan, atau kita memvalidasi atau mengarahkan pemikirannya bahwa tadi latar belakang yang 3 poin itu keliru, itu salah, nak. Kamu itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Allah mengasihi kamu, kamu istimewa. Jadi kamu tidak perlu merasa rendah diri karena Allah yang adalah pencipta dari alam semesta ini mengasihi kamu.
Dan yang ketiga, setelah kita memberikan pengakuan seperti itu, maka kita juga perlu menunjukkan kasih tanpa syarat. Misalnya kita memberikan contoh dari diri kita. Bapak Ibu, saya ini juga dulu orang yang tidak percaya diri kalau kita bicara dalam konteks kepercayaan diri ya. Jadi ketika saya bertemu siswa seperti ini, saya akan menceritakan diri saya. Ibu juga pernah loh, Nak, ada di posisi seperti kamu, merasa tidak dihargai, punya kekurangan, tapi ternyata ada hal-hal baik dari diri ibu yang bisa ibu kembangkan. Nah, ketika kita berbagi hidup dengan siswa, itu juga bisa menjadi cara untuk mereka belajar dari kita. Dan yang keempat mungkin menjadi poin yang terakhir dari saya adalah ketika kita mendoakan siswa. Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu ya, apapun masalah yang siswa kita hadapi, tanpa doa, tanpa pertolongan Tuhan, itu tidak ada penyelesaiannya. Jadi setelah kita melakukan langkah-langkah yang tadi, kita tutup dengan doa. Mungkin dari saya itu Ibu Ruth. Terima kasih Bu Monik. Ini juga jadi bahan refleksi ya Bapak Ibu untuk kita semua bahwa terkadang siswa di dalam kelas kita tidak semua ya adalah siswa yang merasa dirinya berharga, merasa dirinya istimewa, merasa dirinya diciptakan seturut dan segambar dengan Allah. Karena itu penting sekali peran guru untuk memulihkan kembali gambar siswa, pandangan siswa, penilaian dia pada dirinya sendiri. Terima kasih Bu Monik. Kita mau lanjut nih Bu ke pertanyaan berikut. Kira-kira bagaimana seorang guru dapat menyeimbangkan antara memberi ekspektasi tinggi dan juga tetap di satu sisi tetap mencintai siswa apa adanya. Ini mungkin bisa di ranah akademik maupun ekspektasi dalam hal sikap atau karakter tertentu yang memang harus dikembangkan sesuai dengan usianya. Silakan, Bu. Baik, Ibu Ruth. Peserta malam ini sangat aktif dan kreatif, Ibu Ruth ya. Jadi pertanyaan yang diberikan ini juga sangat baik begitu. Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa eh, ketika siswa mencapai ekspektasi tertentu, itu tidak menjadi acuan kita untuk mengasihi dia. Artinya ekspektasi kita dan juga kasih kita kepada siswa sebagai pribadi itu dua hal yang berbeda. Itu dulu yang harus kita bedakan. Bahwa kita mengasihi murid kita apa adanya dia. Karena dia adalah ciptaan Allah yang mulia. Itu yang pertama. Sehingga yang kedua, ketika dia tidak mencapai ekspektasi tertentu yang kita harapkan, pun kita tetap mengasihi dia. Mungkin itu dulu prinsip yang pertama yang harus kita pegang bersama Bapak Ibu. Dan yang kedua, bagaimana kita menyeimbangkannya adalah ada beberapa cara praktis. Yang pertama, ekspektasi itu, baik itu secara akademis maupun secara afektif, sikap, harus kita sampaikan kepada siswa secara terbuka. Jadi kalau memang itu ekspektasi yang kita harapkan untuk dicapai oleh semua siswa, maka sampaikan itu di depan kelas, Bapak Ibu, dengan jelas. Kalau anak-anak SD itu kita ekspektasinya kan dalam bentuk mentaati peraturan misalnya, maka peraturan itu harus kita tuliskan, harus kita berikan dalam bentuk gambar, jadi siswa kita paham, dia tahu yang kita harapkan itu seperti apa. Dan yang kedua, ekspektasi itu juga perlu diberikan bertahap. Tidak bisa kita mengharapkan siswa melakukan sesuatu tapi lompat-lompat tahapannya. Yaitu harus diberikan bertahap. Dan yang berikutnya adalah ekspektasi itu juga harus diberikan sesuai dengan tahapan perkembangan usia siswa, baik itu dalam pengetahuan akademik maupun sikap. Ya kita bisa melihat sejauh mana siswa kita dewasa untuk mencapai ekspektasi yang kita harapkan. Mungkin dari saya itu Ibu Ruth. Wah, jawaban Ibu Monik sudah sangat komprehensif ya Bapak Ibu, sudah sangat holistik, jadi tidak perlu saya tambahkan atau mengoreksi ya, ini sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian, sambil kita jalan juga,
Bapak Ibu juga harus ingatkan nanti kira-kira rekaman ini bisa terus di-share ya, dibagikan kepada rekan-rekan yang lain supaya informasi dari Ibu Monik, jawaban-jawaban Ibu Monik ini bisa jadi motivasi, bisa jadi pengingat kembali ya Bu ya kepada rekan-rekan pendidik. Terima kasih Bu Monik. Kita mungkin masuk ke pertanyaan terakhir nih Bu. Bagi Ibu bagaimana nih guru bisa memastikan bahwa penghargaan yang diberikan ini siswa bisa menerimanya dan memandang bahwa itu adil dan pada akhirnya mereka nggak merasa, "Oh, eee, ibu pilih-pilih kasih nih," atau ya bisa dibilang seperti itu ya, karena di dalam kelas, kadang pengalaman-pengalaman kita sendiri ya, guru-guru kita suka membanding-bandingkan seperti itu. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Ibu Ruth ya. Jadi ini memang pertanyaan yang sangat realistis begitu ya ketika kita ada di kelas, sering ada kasus seperti ini. Namun saya mau, menjawabnya seperti ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, adil itu dilakukan oleh kita dulu sebagai guru. Jadi ketika kita ingin memberikan penghargaan bagi siswa ketika mencapai atau berhasil melakukan sesuatu yang kita harapkan, maka kita pastikan hal itu sudah kita komunikasikan sebelumnya, di depan kelas, di depan semua siswa. Jadi semua siswa ini mengetahui. Contoh, saya di kelas itu suka kasih reward berupa stiker. Nah, ketika saya di kelas, di awal sekali pembelajaran di first day of school, hari pertama sekolah, saya itu sudah menyampaikan bahwa Ibu Monik ini punya reward kalau kamu berhasil melakukan ini dan itu. Jadi, itu sudah saya sampaikan. Jadi ketika ada penghargaan yang diberikan, siswa tahu bahwa si A ini layak menerima karena memang dia sudah melakukan sesuai dengan, yang sudah saya sampaikan atau yang sudah saya harapkan. Dan yang berikutnya, setelah itu disampaikan, saya juga sebagai guru tidak hanya fokus kepada hasilnya saja, tapi saya fokus pada usaha juga yang dilakukan oleh siswa. Misalnya, ada siswa yang, masih kesulitan membaca di kelas saya, untuk kelas 1 Bapak Ibu ya. Dia kesulitan membaca, kemudian, saya ini membimbingnya pelan-pelan. Jadi minggu ini dia baru bisa mengeja 2 kata, minggu berikutnya dia sudah bisa mengeja 3 suku kata. Nah, saya berikan apresiasi. Jadi, biarkan siswa kita ini juga melihat proses dari temannya. Jadi supaya ketika kita memberikan penghargaan, siswa juga tahu bahwa temannya ini juga memang ada peningkatan, memang bertumbuh. Dan poin yang terakhir mungkin untuk kita bisa memastikan bahwa penghargaan yang diberikan itu adil, adalah kita, memberikan penghargaan itu secara konsisten. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang pilih kasih itu muncul karena kita sebagai guru di dalam keterbatasan kita itu tidak konsisten. Hari ini kita berikan reward, besok kita capek, kita stop reward-nya. Oh, nanti lagi, atau kita Ibu Monik belum beli lagi stikernya, nanti dulu ya. Nah, itu kan kekurangan dari kita juga. Jadi kadang-kadang apa ya namanya, sikap kita inilah yang membuat anak-anak berpikir bahwa kita tidak adil. Sehingga kita perlu, berefleksi kembali bahwa apakah sebagai guru kita ini juga sudah konsisten dalam memberikan penghargaan yang merata bagi setiap siswa. Mungkin dari saya itu Ibu Ruth. Baik, terima kasih Bu Monik ya. Hari ini kita benar-benar mendapat teguran ya, Bu, ya, koreksi ya, banyak hal juga, bukan hanya bukan hanya dalam aspek, materi, tapi sebenarnya ini malam hari ini benar-benar konten dari Ibu, sharing dari Ibu untuk, guru berefleksi dan memperbaiki diri. Terima kasih Bu Moni, kita sudah belajar banyak dan ini sudah sampai di akhir, live streaming kita. Tentu Bapak Ibu guru mau mendengar closing statement ataupun mungkin ada arahan dari Bu Monik untuk Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Silakan, Bu. Bapak Ibu, saya sangat bersyukur sekali mendapat kesempatan malam ini men-sharing-kan topik ini. Tentu ini juga adalah pembelajaran bersama juga bagi saya karena saya juga seorang pendidik
Bapak Ibu, kita sebagai pendidik itu mendapat satu privilege, anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Kita ini adalah rekan sekerja Allah, mendapat tugas, mendapat peran bersama-sama dengan Allah hadir mengisi hari-hari dari murid-murid kita. Biarlah setiap kita dengan kasih yang sudah kita terima dari Allah dimampukan oleh Dia mengasihi murid-murid kita. Dan ketika kita mengasihi mereka, itu bisa tercermin dalam kata-kata kita, dalam tindakan kita, dalam setiap senyuman yang kita berikan, dalam setiap doa yang kita naikkan untuk murid-murid kita. Biarlah Tuhan terus memampukan kita untuk menjadi rekan sekerjanya yang mau terus mengasihi dan mengarahkan murid-murid untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Ibu Muni, kami dari MPK mengucapkan terima kasih dan mendoakan pelayanan Ibu di dunia pendidikan sebagai dosen dan juga praktisi pendidikan di Kota Kupang. Ibu boleh mimpin kita dalam doa. Dan Bapak Ibu sekalian, di akhir ini kami juga mau, kami berharap Bapak Ibu bisa kembali bergabung di hari Kamis minggu depan di jam yang sama untuk topik-topik selanjutnya yang akan kita bahas dan kami percaya ini bisa memberkati kita semua. Terima kasih Bu Monik bisa memimpin kita di dalam doa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita malam ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepada Allah untuk kesempatan yang luar biasa. Di malam ini kami kembali diingatkan, kami kembali belajar, kami kembali mengingat bagaimana Tuhan telah memanggil kami sebagai pendidik dan Tuhan sudah memberikan kami tanggung jawab untuk turut bekerja bersama Allah, hadir dalam diri murid-murid kami setiap hari. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi guru-guru, menjadi pendidik-pendidik Kristen yang mengasihi Tuhan dan mengasihi murid-murid kami. Mampukan kami berjalan bersama Tuhan di dalam setiap kelas kami, setiap hari, bersama murid-murid kami menatang mereka ke dalam tangan Tuhan, pribadi demi pribadi. Allah juga memberkati setiap pertumbuhan mereka. Allah juga hadir bagi keluarga mereka. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bu Monik, sampai ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jika Ibu mendapat undangan dari MPK, kami berharap ya Bu ya Ibu bisa bergabung bersama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Ruth, terima kasih Bapak Ibu semuanya.